Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, Bayangkari Cabang Kutai Barat menggelar kegiatan lomba dan pelatihan membatik sebagai bagian dari peringatan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari atau HKGB ke-73 tahun 2025. Acara yang mengusung tema membatik merajut kebersamaan Bayangkari menjaga bangsa ini dilaksanakan pada Senin 8 September 2025 di Aula Catur Prasetya Polres Kutai Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan budaya bangsa, sekaligus menjadi wadah silaturahmi bagi para peserta. Kegiatan lomba dan pelatihan membatik ini menarik perhatian luas dan dihadiri oleh berbagai elemen termasuk jajaran Bayangkari, Persit, dan PKK, serta perwakilan dari sektor swasta seperti PT BEK dan PT Trust. Turut hadir dalam acara ini sejumlah pejabat penting yang diantaranya adalah Kapolres Kutai Barat AKBP Bone Wahyu Wicaksono, Wakapolres Kompol Subari, Kabaklok AKP Kosta Siahan, Kabakren AKP Darnuji, dan PJ Ketua Bayangkari Cabang Kutai Barat Nyonya Laili Subari. Kapolres Kutai Barat AKBP Bone Wahyu Wicaksono menyampaikan apresiasinya atas inisiatif Bayangkari Polres Kutai Barat dalam melestarikan warisan budaya lokal. Kapolres juga menegaskan komitmen Polres Kutai Barat untuk mendukung kegiatan yang bersifat edukatif dan memberdayakan masyarakat, sejalan dengan peran Polri dalam menjaga ketertiban dan sekaligus mendukung kemajuan sosial. Kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara Bayangkari dengan institusi Polri dan dunia usaha. Bahwa batik ini merupakan warisan budaya nasional yang harus kita tetap lestarikan sebagai identitas bangsa. Kemudian dengan kegiatan membatik ini yang diinisiasi oleh Ibu Bayangkari Polres Kutai Barat bersama dengan perusahaan dari PT BEK dan Trust. Di sini juga ada ibu-ibu Persit, ada ibu PKK, dan ibu-ibu masyarakat yang lain yang ingin belajar membatik. Sehingga kita bisa dari pelatihan ini mendapatkan pengrajin-pengrajin lokal yang bisa turut membantu dalam mengembangkan atau meningkatkan UMKM masyarakat lokal dari Kutai Barat ini. Harapannya adalah dengan adanya pelatihan ini bisa terus berkelanjutan sehingga memang betul ibu-ibu yang saat ini hadir, baik dari Bayangkari, Persit, PKK maupun masyarakat lokal ini bisa mengembangkan kompetensi atau kemampuannya dalam rangka melestarikan batik, khususnya khas Kutai Barat, sehingga ini bisa menjadi ladang untuk ekonomi yang bersangkutan. Selain itu juga merupakan bentuk kehadiran dari pemerintah dalam upaya melestarikan batik sebagai budaya nasional kita. Baik, untuk saat ini pelatihan yang kita sampaikan atau kita buat ini untuk memotivasi juga ibu-ibu selain membuat motif nasional batik yang ada saat ini, namun juga kita mengharapkan ada motif baru dari lokal yang bersifat modern sehingga bisa dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari maupun acara-acara formal. PJ Ketua Bayangkari Cabang Kutai Barat Nyonya Laili Subari mengajak seluruh peserta untuk menjadikan pelatihan ini sebagai inspirasi dalam menumbuhkan kreativitas dan kecintaan terhadap budaya Nusantara. Pelatihan ini dipimpin langsung oleh narasumber ahli dari Yogyakarta, yaitu Sukarni, yang memandu para peserta dalam mempraktikkan teknik membatik. Saya mengapresiasi sekali kegiatan hari ini di mana pada hari ini itu ada 4 kelompok yang luar biasa bisa bersinergi menjadi satu, yaitu dari Bayangkari, dari Persit, dari binaan BEK dan dari PKK. 4 ini sudah cukup mewakili kelompok di masyarakat Kubar. Yang mana nanti dari 4 kelompok inilah yang nanti akan memberikan materi dalam masyarakat. Ini saya apresiasi sekali dan kolaborasi yang cantik di mana semua unsur itu masuk ke dalamnya. Seperti itu. Nah, harapan saya untuk acara hari terakhir ini mereka sudah sampai taraf terakhir ya, taraf pewarnaan. Sebagai narasumber saya berharap bahwa apa yang sudah mereka dapatkan selama 2 hari materi pembelajaran ini itu akan menjadi manfaat yang luar biasa di masyarakat Kubar, khususnya
sehingga nanti akan ada pertumbuhan ekonomi yang maksimal dan menampilkan suatu karya baru Kak Wastra, yang mana wastra batik itu sendiri merupakan ikonnya Indonesia untuk dunia. Suasana selama kegiatan berlangsung dipenuhi antusiasme, mencerminkan semangat para peserta dalam mempelajari seni tradisional. Bayangkari Kutai Barat berharap kegiatan seperti ini dapat menjadi agenda rutin yang berkontribusi pada pelestarian budaya bangsa, serta memperdaya ekonomi kreatif di kalangan anggotanya. Dari Humas Polres Kutai Barat, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Berikutnya pemirsa, Polda Jawa Barat menggelar upacara peringatan Hari Olahraga Nasional atau HORNAS ke-42 dengan penuh hikmat dan semangat sportivitas. Upacara yang berlangsung di halaman Mapolda Jawa Barat dipimpin oleh Brigjen Pol Rinto Prastowo dan diikuti oleh pejabat utama serta seluruh personel Polda Jawa Barat. Momen ini menjadi sarana untuk menumbuhkan kesadaran dan pentingnya olahraga dalam membangun kesehatan jasmani, mental, serta kebersamaan. Dalam amanatnya, Brigjen Pol Rinto Prastowo menekankan bahwa olahraga tidak hanya bermanfaat untuk menjaga kebugaran, tetapi juga mempererat solidaritas dan semangat kerjasama di lingkungan kepolisian. Sejalan dengan tema HORNAS tahun ini, olahraga menjadi pilar penting dalam membangun generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing. Brigjen Pol Rinto Prastowo juga mengajak seluruh personel untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari guna menunjang tugas-tugas kepolisian yang semakin kompleks. Suasana upacara berlangsung tertib dan penuh kekompakan, mencerminkan nilai sportivitas yang selaras dengan semangat Polri dalam melayani masyarakat. Polda Jawa Barat berharap momentum HORNAS ke-42 ini mampu menjadi motivasi bagi seluruh anggota Polri dan masyarakat untuk semakin gemar berolahraga, menjaga kesehatan, serta memperkuat rasa persatuan demi terciptanya Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Di informasi berikutnya, pemirsa, dalam upaya menjaga situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif, Direktur Samapta Polda Maluku Utara bersama Direktur Lalu Lintas Polda Maluku Utara turun langsung menyapa massa aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Mapolres Ternate. Kehadiran kedua pejabat utama Polda Maluku Utara ini disambut hangat oleh para peserta aksi yang tengah menyampaikan aspirasinya. Dirsamapta dan Dirlantas Polda Maluku Utara terjun langsung menyapa para massa aksi unjuk rasa dengan membagikan minuman. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Tidak hanya berdialog, Dirsamapta dan Dirlantas juga membagikan minuman kepada massa sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Tindakan sederhana namun penuh makna tersebut menggambarkan komitmen Polri untuk selalu mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, dan penuh empati dalam setiap pengamanan aksi unjuk rasa. Melalui interaksi yang akrab dan penuh kekeluargaan, Polri ingin menunjukkan bahwa penyampaian aspirasi merupakan bagian dari demokrasi yang harus dihargai selama dilakukan dengan tertib dan damai. Pendekatan ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa Polri tidak hanya berperan sebagai pengayom dan pelindung, tetapi juga mitra masyarakat dalam mewujudkan keamanan serta ketertiban bersama. Dengan langkah humanis tersebut, Polda Maluku Utara berharap hubungan baik antara Polri dan masyarakat semakin erat, sehingga tercipta suasana yang harmonis dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Maluku Utara. Dari Humas Polda Maluku Utara melaporkan untuk Polri TV. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, saya Brigpol Dewi melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.